Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Xiaoyan yang lebih muda, saya telah melihat patriark dan 6 tetua. Menghadapi 6 tetua yang tiba-tiba muncul di depannya, Xiaoyan terkejut, tetapi dia tidak berani mengabaikannya saat ini. Dia hanya mengabaikan Xiao Dingtian dengan sengaja dalam kata-katanya, yang membuat wajah lama Xiao Dingtian terlihat agak jelek. Xiaoyan, aku baru saja mendengar patriark memujimu. Ketika aku melihatmu saat ini, aku lebih seperti murid yang keras kepala dalam desas-desus. Kamu adalah orang pertama yang berani bertarung di taman lain di kuil leluhur di tahun-tahun ini. Mengabaikan kesopanan hormat Xiaoyan, Xiao Yuehua berkata dengan dingin dengan wajah tanpa ekspresi. Kuil leluhur adalah tempat di mana keluarga bermartabat. Jika Anda tidak menghukum saya dengan keras, saya akan. Kata-kata benar Xiao Ding berkata. Begitu kata-kata ini keluar, mata banyak orang tertuju pada yang pertama dan Xiaoyan. Hanya beberapa kata yang lebih pendek, mereka sudah membuat suasana di lapangan tegang. Tampaknya Xiao Dingtian hari ini bertekad untuk mencegah Xiaoyan berpartisipasi dalam pengorbanan keluarga. Wajah Xiao Yuheng tanpa ekspresi, tapi ada sedikit ketidakbahagiaan di dasar matanya. Pemimpin klan, 2 tetua, saya penasaran dan mengambil inisiatif untuk menguji. Xiaoyan hanya membela diri. Jika Anda ingin menghukum, Xiu bersedia menanggungnya. Pada saat ini, Xiao Xiu tiba-tiba maju untuk membela, dan mata semua orang berubah. Alis Xiao Ding yang menenangkan segera mengernyit. Menurut pendapatku, Xiao Xiu tidak punya niat untuk menjelajah, tapi bocah ini menyakiti orang terlepas dari musuh dan teman-temannya. Itu jelas disengaja. Jika orang-orang ini, Xiao Dingtian, jangan kehilangan rasa kesopananmu. Suara Xiao Dingtian hampir jatuh, tetapi ada suara rendah yang tidak menyenangkan di telinganya. Ketika suasana hatinya tiba-tiba berhenti, kata-katanya terhenti dan berhenti selama beberapa detik. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat ke belakang dengan mata curiga, di belakang mereka, ada suara mendengung yang tajam dari kuil leluhur yang tertutup di halaman. Ketika puluhan mata berkumpul, mereka melihat bahwa gerbang kuil leluhur perlahan terbuka, dan suasana hati semua orang tiba-tiba berubah pada saat ini. Kuil leluhur terbuka, langkah kaki terdengar satu demi satu, dan kata-kata bernada tinggi yang dipenuhi api naik ke langit. Dalam sekejap mata, hanya Xiaoyan dan rombongannya serta Xiao Shaojun yang tersisa di tempatnya. Pada saat ini, Xiao Yuehua juga dengan malas mengambil kembali matanya, melirik Xiao Dingtian yang tidak perlu, dan kemudian menatap Xiao Yuheng. Matanya sedikit berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan berjalan menuju kuil leluhur. Haha, itu terbuka. Ayo pergi. Itu masih pengorbanan keluarga. Xiao Mingyuan tersenyum dan buru-buru mendesak Xiao Yan dan yang lainnya. Kata-kata Xiao Yuheng barusan terdengar polos, tetapi niat marahnya tidak bisa dilanggar. Rao benar-benar terkejut dengan temperamennya. Pada hari kerja, beberapa orang di klan menertawakan kebajikan dan kelambanan sang patriark. Ada beberapa pendapat independen tentang peristiwa besar di klan. Beberapa orang bahkan berpikir bahwa posisi patriark itu sia-sia. Menurut kalimat pendek tadi dan reaksi Xiao Dingtian, itu jelas sangat berbeda dari apa yang dilihat semua orang, jadi kita harus melihatnya. Hei, patriark hanya ingin membiarkan perselisihan kekuasaan di klan pergi. Jangan berpikir dia benar-benar tidak peduli tentang apapun. Begitu patriark menjadi serius, aku khawatir yang lebih tua akan mematuhi perintahnya. Melihat bisikan Xiao Lei, Xiao Mingyuan melirik Xiao Yuheng di belakang matanya dan bercanda. Karena dia bisa duduk dengan kokoh sebagai patriark, tidak ada keraguan tentang kemampuannya. Jangan meremehkannya. Dengan itu, lelaki tua itu menepuk bahu Xiaoyan dan melihat ke depan. Ketika pintu Xuanmen benar-benar terbuka, orang-orang yang melonjak baru saja datang ke pintu, tetapi auman keras seperti singa mengaum tiba-tiba menyapu keluar dari kuil leluhur. Dalam beberapa saat, sekelompok orang terbang menjauh. Adegan tiba-tiba di depannya membuat Xiaoyan dengan lembut mengangkat alisnya. Ada orang lain di kuil leluhur. Lihat raungan ini, kekuatan orang ini juga teror yang kuat. Semuanya, kembali 10 kaki jauhnya. Dengan sosok yang melangkah keluar, tangisan yang penuh dengan rasa dingin mengikuti.
Ketika orang-orang yang hadir melihat sosok itu, mereka semua mundur dengan cepat dengan ketakutan di wajah mereka. Kerumunan mundur dan tubuh besar dengan rambut abu-abu terkena mata semua orang. Ketika Xiao Yan pertama kali melihat pria itu, napasnya tidak bisa membantu tetapi mandek sejenak, dan bahkan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi sedikit membeku. Pada saat ingatan, murid Xiao Yan tiba-tiba berkontraksi, dan segera terengah-engah untuk sementara waktu. Kemudian dia mendongak dan menemukan bahwa pria itu sedang menatap dirinya sendiri saat ini. Jangan menatap matanya, Xiao Mingyuan berbisik dan menarik kembali Xiao Yan yang terganggu. Ini adalah 4 tetua keluarga, Xiao Ming. Dia telah mengejar jalan batu sepanjang hidupnya. Bahkan sepasang mata telah dilatih secara aneh olehnya, kemampuan. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran momen barusan akan membuatnya merasakan tekanan yang begitu berat. Alasannya adalah ini. Pikirkan saja sekarang, keempat tetua itu benar-benar luar biasa. Satu tampilan adalah kemampuan yang sangat aneh. Bayangkan betapa mengerikannya kekuatan mereka yang sebenarnya. Anda dapat mengetahui seluruh macan tutul dengan mengintip di suatu tempat. Sejak saya bergabung dengan keluarga, saya selalu ingin tahu dan curiga terhadap 10 tetua teratas, tetapi hanya ketika saya melihat keduanya hari ini, saya dapat benar-benar melihat detail keluarga Xiao. Xiao Yan menertawakan dirinya sendiri. Dilihat dari 2 tetua yang terlihat di halaman, kekuatan mereka pasti di atas Yuanzun. Sekarang tampaknya kekuatan 10 tetua teratas kebangsaan Xiao tidak akan kalah kecuali yang ini. Apa ini? Saya peringkat ketiga di antara para tetua, tetapi saya tidak mengatakan bahwa 10 tetua teratas diatur menurut kekuatan mereka. Jika saya tidak mempelajari pemurnian obat dengan sepenuh hati, saya tidak akan lebih buruk dari yang teratas sesepuh. Mendengar beberapa arti dalam kata-kata Xiao Yan, Xiao Mingyuan memutar mulutnya tidak yakin dan berkata dengan bangga. Yang pertama hanya tersenyum ketika dia mendengar pidato itu, tetapi Xiao Shaojun datang dan berbisik di telinganya. Memang benar bahwa ketiga tetua memiliki bakat dan darah yang kuat, tetapi hanya sedikit orang dalam keluarga yang dapat menandingi mereka. Mereka hanya malas dan mudah untuk berenang, sehingga mereka hanya dapat mencapai prestasi ini. Selain kejutan batinnya, Xiao Ming di depan membuat minuman dingin lagi. Semua orang bisa memasuki kuil leluhur hanya setelah diuji dengan batu darah. Mereka yang melanggarnya akan dipenggal. Ini singkat dan komprehensif, tetapi tidak terdengar seperti lelucon di telinganya. Xiao Yan bahkan tidak meragukannya. Jika seseorang tidak patuh, Xiao Ming tidak akan pernah ragu. Orang ini benar-benar kejam. Memukul mulutnya, Xiao Yan menghela nafas. Pandangan ke depan Xiao Ming aneh. Dia berkata, dikatakan di wilayah tengah bahwa ada 2 orang di keluarga Xiao yang tidak dapat diprovokasi. Salah satunya adalah cambuk tak berperasaan Xiao Yuehua, yang lain adalah Sura Xiao Ming yang berwajah dingin. Ini bukan untuk orang lain. Hanya karena 2 orang ini mulai berkelahi, bahkan anggota keluarga tidak berhati lembut ketika pemimpin klan masih muda. Pada akhirnya, Xiao Mingyuan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yuheng, yang juga membuat Xiao Yan dan yang lainnya menunjukkan tatapan penasaran satu demi satu. Bahkan Xiao Shaojun datang bersama dengan sedikit minat. Tapi sebelum Xiao Mingyuan bisa mengatakan apa-apa lagi, Xiao Dingtian dan Xiao Yuehua berdiri di peron, dan perhatian semua orang beralih dengan kristal berdarah di tangan Xiao Dingtian. Apakah itu batu darah? Melihat batu kristal merah perlahan berputar di atas telapak tangan Xiao Dingtian, Xiao Yanlue bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan meremehkan hal ini. Dikatakan bahwa batu darah ini diproduksi di tempat pembantaian untuk menyerap darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ia memiliki daya tarik yang kuat untuk kekuatan darah. Oleh karena itu, keluarga akan menggunakannya untuk menguji kualitas darah orang-orang. Xiao Lei sedikit mengangguk dan menjelaskan sambil tersenyum. Mendengar pidato itu, Xiao Yan mengalihkan pandangannya lagi dengan penuh minat. Pada saat yang sama, Xiao Dingtian, yang memegang batu darah, juga mengikuti perintah itu. Ada 50 orang yang berpartisipasi dalam pengorbanan keluarga kali ini. Kecuali para menteri dan diaken tua, ada 40 orang yang tersisa. Masing-masing dari Anda maju untuk mengajukan batu darah. Setelah tes batu darah, Anda memenuhi syarat untuk masuk kuil leluhur. Xiao Dingtian berdiri dengan anggun di platform tinggi. Sorak-sorai agung segera menyebar, dan semua orang yang hadir berubah.
Mereka dibagi menjadi dua kelompok dan menunggu dengan tenang. Xiao Ming dan Xiao Yuehua terkejut di depan. Orang-orang ini tampak sangat pendiam saat ini. Di luar lapangan, Xiao Yan melihat kerumunan yang terpisah dengan cepat di depannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit terkejut. Dia juga melihat banyak pemimpin generasi muda kebangsaan Xiao ketika dia berpartisipasi dalam pertemuan klan hari itu. Dia pikir itu saja, tetapi saat ini, dia jelas meremehkan informasi orang dalam kebangsaan Xiao. Sekarang tampaknya apa yang dikatakan Xiao Dingtian saat ini mungkin tidak semua yang terbaik dari generasi muda kebangsaan Xiao. Kekuatan keluarga Xiao, yang dapat berdiri di antara kekuatan teratas di daratan, jauh di luar imajinasinya. Begitu dia memikirkan hal ini, Xiao Yandang tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri dan berpikir dengan hati-hati. Sejauh ini, keluarga Xiao yang dilihatnya masih merupakan puncak gunung es. Sejauh menyangkut Xiao Mingyuan, dia hanya melihat setengah dari 10 tetua teratas, dan sulit untuk menilai kekuatan sisanya. Keluarga Xiao yang begitu besar pasti memiliki keberadaan teroris yang tidak diketahui orang biasa. Orang-orang itu adalah inti sebenarnya dari keluarga Xiao, dan orang-orang yang berdiri di depannya saat ini hanyalah dominator dalam keluarga Xiao. Pertama, Xiao Shaojun. Ketika Xiao Yan sedang linglung, teriakan tajam dan serak Xiao Dingtian tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, itu seperti lonceng di halaman yang tenang, dan Xiao Shaojun, sebagai kepala klan minoritas, secara alami menempati peringkat pertama. Di mata publik, Xiao Shaojun melangkah maju perlahan dan mengambil batu darah dari Xiao Dingtian, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menguji, tetapi minggir. Pada saat itu, semua orang yang hadir akan memulai tes bersama. Kedua, aku. Xiao Shaojun mundur dan berdiri di samping. Xiao Dingtian hendak berbicara, tetapi tangisan tajam dan lucu tiba-tiba terdengar. Suara itu memecah suasana tenang di lapangan. Bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dengan takjub. Melihat situasinya, dia benar-benar melihat sosok yang dikenalnya keluar dari kerumunan dan dengan cepat datang ke Xiao Dingtian. Ini Xiao berlama-lama. Melihat gadis lucu dengan wajah tersenyum, alis yang Xiao Yuehua dan Xiao Ming hanya mengerutkan kening di atas panggung kemudian terbentang. Melihat seluruh keluarga, saya khawatir roh hantu di depan mereka dapat membuat mereka tidak berdaya. Gadis ini, dengan bantuan yang lebih tua, berjalan di sekitar keluarga tanpa halangan, tetapi dia disukai oleh dua orang ini. Bahkan saudara laki-lakinya tidak memiliki kehormatan ini. Xiao Lei mengolok-oloknya dan melemparkan pandangan iri pada gadis itu. Xiao Yan tersenyum. Kekuatan Xiao berlama-lama tidak kuat, tetapi informasi orang dalam tidak buruk. Yang paling penting adalah dia telah mencapai begitu banyak di usianya. Selain itu, nenek moyangnya pandai bujukan. Prestasi masa depannya tidak terbatas. Saat mereka berbicara, mereka melihat Xiao Xiu, yang telah memulai lebih awal, maju dan mengambil batu darah. Langkahnya mundur. Batu kristal di telapak tangannya tiba-tiba memancarkan semburan cahaya merah, dan kemudian berubah menjadi ungu. Sampai cahaya putih berkedip, terdengar suara menghirup udara dingin di lapangan. Pada akhirnya, cahaya yang selalu berubah itu masih berhenti pada warna putih, tetapi lebih tebal dan putih dari sebelumnya. Menatap batu darah di tangannya yang hanya berjarak satu langkah, Xiao Xiu mengerutkan kening, membuang batu kristal, melihat tanda darah di telapak tangannya, menjabat tangannya dengan dingin dan mundur ke satu sisi. Xiao Shaojun dengan cepat maju ke depan untuk menggoda dan menghibur. Ini menunjukkan level darahnya. Melihat pemandangan di depan, Xiao Yan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Darah putih pekat hanya satu langkah di belakang emas merah. Itu bisa dianggap sangat luar biasa. Xiao Lei menjulurkan lidahnya dan berseru. Di antara orang-orang Xiao, tingkat darah yang diukur dengan batu darah dibagi menjadi 5 jenis dari rendah ke tinggi, merah, ungu, putih, emas merah dan emas bersinar. Selama setetes esensi darah mereka sendiri terintegrasi ke dalam darah, batu, itu akan memancarkan cahaya. Semakin dalam warnanya, semakin kuat kekuatan darahnya, yang sangat bermanfaat bagi kultivasi dan perkembangan serta status di masa depan dalam keluarga. Xiao Zuobin tidak berpikir begitu, tetapi dengan tenang memberitahu informasi yang dia ketahui. Artinya, pemimpin yang memiliki darah tinggi dalam keluarga dan keturunannya juga ditakdirkan untuk menjadi pelaksana keluarga. Ini adalah satu-satunya dan kerugian terbesar dari keluarga. Tiba-tiba,
Xiao Feng tidak tahu kapan harus muncul di samping Xiao Yan. Pada saat ini, mendengar pidato itu, Xiao Yan terdiam sejenak, dan dia tidak bisa tidak mengingat semua hal. Pada awalnya, dia dikritik dengan kasar oleh orang lain karena kekuatan darah. Dia sangat marah dengan daratan, dan begitu juga daratan Yuanwu. Dengan pemikiran ini, Xiao Yanli mengangkat matanya dan melihat sekeliling. Dia benar-benar tidak melihat sosok Xiao Yang. Dia juga mendengar banyak tentang kemarahan darah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xiao Yang akan kehilangan kualifikasinya untuk berpartisipasi dalam pengorbanan keluarga. Semburan penyesalan tak berdaya di hatinya, Xiao Yan harus menggelengkan kepalanya dan menghela nafas diam-diam. Dia tidak membenci darah yang tak terbantahkan, tetapi ketidakadilan dunia. Saya tidak membenci pertikaian darah ini. Saya hanya membenci ketidakadilan dunia. Tiba-tiba, Xiao Feng mengucapkan kalimat seperti yang pertama, yang membuat Xiao Yan melihat ke samping. Xiao Lei diam dan mengikuti dengan cermat. Ada teriakan tajam dan kejam dari Xiao Dingtian di depan. Selanjutnya, Xiao Yan. Begitu kata-kata itu jatuh, semua orang tiba-tiba jatuh cinta pada Xiao Yan. Mereka tampak berbeda. Saya tidak tahu permainan indah seperti apa yang akan dilakukan oleh musuh di depan mereka hari ini. Dengan napas ringan, Xiao Yan perlahan mengangkat matanya dan menatap Xiao Dingtian. Ketika dia melihat seringai di wajah tua yang terakhir, tatapan tajam melintas di matanya. Pada saat ini, Xiao Lei di sampingnya menepuk bahunya dan berkata dengan senyum lebar. Jangan khawatir, meskipun orang tuaku jahat, kami adalah pemimpin dalam pengorbanan keluarga hari ini. Dia tidak akan menantangmu. Ketika yang terakhir mendengar pidato itu, dia merasa lega dan tersenyum. Matanya menatap Xiao Xuan di satu sisi. Ketika dia melihat yang terakhir, dia tersenyum dan mengangguk, dan berjalan maju ke Xiao Dingtian tanpa ragu-ragu. Ketika mereka mendekat, 4 orang di tangga memusatkan pandangan mereka pada Xiao Yan. Xiao Yuehua dan Xiao Ming menyipitkan mata. Mata tajam mereka seolah melihat kehidupan di depan mereka. Mereka juga cukup penasaran dengan alien yang telah menyebabkan banyak masalah dalam keluarga selama hampir setengah tahun. Xiao Yan, jika kamu tidak ingin kehilangan muka pada pertemuan pengorbanan keluarga hari ini, masih waktunya untuk pergi saat ini. Saat dia melangkah maju, suara kata-kata Xiao Dingtian diam-diam masuk ke telinga Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan sedikit mengernyit, saling memandang dengan curiga, lalu membalikkan bibirnya dan mencibir, perlahan membuka mulutnya di mata orang-orang yang tiba-tiba, dan berkata, "Maaf, saya lebih suka kesulitan yang menantang daripada menyerah." Mengambil batu darah dari tangan ketat Xiao Dingtian, Xiao Yan tersenyum, lalu kembali ke kerumunan di satu sisi, meninggalkan wajah tua mantan yang agak mendung, dan kemudian membacakan nama berikutnya dengan kebencian. Apa yang baru saja dikatakan orang tua gila itu padamu? Begitu dia berdiri diam, sisi Xiao Yan, kepala yang indah segera membungkuk dan melihat ke bawah. Itu adalah Xiao berlama-lama. Mendengar nama aneh yang terakhir, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa sejenak. Melihat keluarga Xiao, saya khawatir hanya gadis ini yang bisa secara terbuka mengucapkan kata-kata seperti itu. Bahkan dia harus memperhitungkan identitas Xiao Dingtian. Bukan apa-apa, hanya saja kita belum bertemu selama beberapa hari. Kita hanya bersimpati satu sama lain. Dengan senyuman, ketika gadis kecil itu mendengar pidato itu, dia juga memutar mulutnya, dan kemudian terus mengalihkan pandangannya ke depan. Ketika dia melihat Xiao Chuhang, ekspresi jijik tiba-tiba muncul di matanya yang indah. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke kristal darah di tangannya. Dimulai dengan batu darah tadi, dia dengan jelas memperhatikan bahwa energi aneh melonjak di dalamnya, yang sepertinya meledak kapan saja. Apa yang paling menarik perhatian Xiao Yan adalah bahwa kekuatan energi ini tidak kurang dari batu roh tingkat tinggi, dan bahkan dalam persepsi Xiao Yan, saya khawatir itu masih terlalu banyak. Jika Anda menggunakan energi ini untuk penggunaan Anda sendiri, manfaatnya akan berlipat ganda. Jangan lihat batu darah ini. Bahkan beberapa tetua klan yang kuat di klan tidak berani melawannya. Meskipun kamu memiliki api yang berbeda, jika kamu ingin mencoba, kamu harus menunggu sampai kekuatanmu cukup kuat di masa depan, jika tidak, Anda akan berhati-hati untuk melukai diri sendiri. Tepat ketika Xiao Yan terganggu dan berdarah, suara kata-kata terbangun Xiao Shaojun tiba-tiba datang ke telinganya. Xiao Yan tiba-tiba kembali ke pikirannya, dan kemudian melihat yang terakhir dengan wajah terkejut.
Xiao Shaojun jelas mengerti apa yang dipikirkan Xiao Yan dan segera mengambil jalan pintas. Batu darah memang mengandung energi yang sangat mengerikan. Kekuatan-kekuatan ini telah jauh melampaui jangkauan batu roh biasa. Bahkan dikabarkan bahwa kristal darah, yang adalah yang terbaik di antara batu darah, dapat membuat orang kuat puncak tingkat Saint sumber dengan salah satu dari mereka. Mendesis. Begitu suara itu jatuh, tubuh Xiao Yan gemetar, dan keterkejutan batinnya tak tertandingi seperti hujan deras gunung. Kata-kata Xiao Shaojun saat ini adalah satu-satunya hal yang dia lihat dalam hidupnya. Kekuatan besar apa yang bisa membuat kekuatan tingkat atas di daratan? Meskipun rumor itu tidak dapat dipercaya, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa energi yang terkandung dalam batu darah itu sangat besar. Sayangnya, kekuatan yang kuat ini telah menjadi sangat ganas karena telah menyerap darah dari banyak makhluk. Cara biasa tidak bisa, benar-benar menghilangkan ketidakmurnian. Jika Anda ingin mengontrol energi ini secara paksa, hasil akhirnya adalah membuatnya menjadi gila. Hal semacam ini ada di kerajaan tengah. Jarang di antara kekuatan besar, bahkan nenek moyang kita dari kebangsaan Xiao. Akhirnya, Xiao Shaojun menggelengkan kepalanya dalam diam. Xiao Yan akhirnya menyadari kengerian batu darah. Saat ini, rasa ingin tahu yang baru saja muncul di hatinya dengan cepat ditekan. Meskipun dia membawa api aneh, seperti yang dikatakan Xiao Shaojun sebelumnya, lebih baik tidak menggerakkan pikiranmu sebelum kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Hampir pada saat yang sama, Xiao Xuan, yang juga memegang batu darah, merasakan arus hangat dari telapak tangannya. Kekuatan yang kuat tampaknya mengalahkan seperti vitalitas. Dia menuangkan ke dalam tubuh melalui telapak tangan dan melonjak cepat di sepanjang meridian. Gas sumber penuh di topan juga sedikit naik saat ini. Segera, batu darah didistribusikan. Semua orang kecuali Xiao Xiu berbaris di depan di bawah perintah Patriark, menawarkan setetes esensi darah, dan kemudian menempel pada batu darah telapak tangan. Tes resmi dimulai. Berdengung. Ketika esensi darah menyentuh batu darah, cahaya merah terang seperti darah keluar dari batu darah satu demi satu. Cahaya menyilaukan dan dengan cepat menutupi seluruh halaman. Dari kejauhan, itu seperti kabut darah yang diselimuti halaman. Pada saat ini, Xiao Yuheng dan yang lainnya menantikan Xiao Shaojun dan yang lainnya. Hanya Xiao Dingtian, ketika matanya menyapu Xiao Yan, dengan bangga mengangkat alisnya. Matanya menunggu sesuatu. Dengan lampu merah bersinar, wajah beberapa pemimpin keluarga senior di lapangan berangsur-angsur menjadi serius. Tes darah tidak hanya terkait dengan prospek anak-anak muda ini, tetapi juga terkait dengan nasib seluruh keluarga Xiao. Berdengung, berdengung. Setelah beberapa napas, cahaya yang bersinar di lapangan akhirnya berubah. Di antara lampu merah besar, untaian cahaya ungu bersinar, dan yang paling mencolok di antara lampu-lampu ini adalah bintang putih susu, yang langsung berubah menjadi cahaya terang dengan emas berwarna merah. Darah emas merah. Xiao Yuehua dan Xiao Ming hampir berteriak pada saat yang sama, dan Xiao Yuheng, sebagai patriark, tampak sangat terkejut saat ini. Masih lama, Penatua sangat mementingkan gadis ini sejak dia lahir. Dia benar-benar memenuhi harapannya. Haha. Xiao Yuheng terus menggosok tangannya, dan ekspresi bersemangat di wajahnya menjadi lebih dan lebih intens. Matanya terfokus pada batu darah dan darah emas merah di depan Xiao berlama-lama. Jika dia bisa lebih meningkat, dia akan menjadi kekuatan darah emas bersinar paling mulia dari keluarga Xiao. Ditambah dengan pengorbanan keluarga, kebangkitan keluarga Xiao di masa depan dan kecemerlangannya akan segera tiba. Darah Yao Jin, di antara keluarga Xiao, disebut sebagai batu loncatan untuk lulus Yuansheng. Pada saat yang sama, itu juga merupakan darah teroris yang paling dekat dengan level Yuandi yang legendaris. Jika Xiao berlama-lama dapat mewarisi darah ini, ditambah dengan kebangkitan pengorbanan keluarga, pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Namun, setelah beberapa kali menunggu, lampu emas merah masih menyala pada saat itu. Pengorbanan klan dapat meningkatkan kekuatan darah lagi untuk darah yang dibangkitkan sampai batas tertentu, tetapi semakin tinggi darahnya, akan semakin sulit. Karena kekuatan darah Xiao yang berlama-lama tidak dapat menembus lapisan itu pada akhirnya, tidak sulit untuk membayangkan hasilnya. Bang! Sementara Xiao Yuheng penuh dengan belitan, di lapangan besar dengan cahaya interlast, ada suara tumpul seperti guntur dari suatu tempat di antara kerumunan, disertai dengan energi merah.
Mata tercengang dari orang-orang yang hadir semuanya terkondensasi di tempat kabut tebal yang naik. Pada saat ini, Xiao Dingtian mengangkat alisnya dan tertawa, dengan wajah bercanda. Adegan mendadak seperti itu membuat suasana khusyuk asli di lapangan sedikit lebih menyenangkan. Di bawah mata orang-orang, kabut tebal menyebar dan mengungkapkan sosok yang agak malu. Itu Xiao Yan. Batu darah di telapak tangan hanya menyisakan sedikit puing, dan energi darah berserakan. Sebagian besar jubah hitam rusak dan berantakan, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran berdarah. Digoreng, goreng. Pada saat ini, suasana tiba-tiba memadat, penuh rasa malu. Batu darah pecah, dan Xiao Yan kehilangan kualifikasi pengorbanan keluarga. Ketika suasana di lapangan mengeras, sorakan keras Xiao Dingtian tiba-tiba terdengar, yang juga menarik orang-orang yang sedih untuk bereaksi dengan cepat, mengikuti dengan cermat, dan matanya yang menyesal jatuh pada Xiao Yan. Fragmentasi batu darah memang terjadi dari waktu ke waktu pada tes batu darah sebelumnya. Menurut pengalaman masa lalu, orang-orang seperti itu biasanya adalah orang-orang dengan kekuatan darah yang lemah di tubuh mereka. Karena kekuatan darah yang tidak biasa ditolak oleh yang terakhir dalam proses pencampuran dengan batu darah, energi kekerasan di dalamnya tidak dapat dipulihkan untuk sementara waktu, mengakibatkan fragmentasi batu darah. Namun, sungguh mengherankan bahwa batu darah itu harus meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seperti hari ini. Dengan kata lain, darah rendah macam apa yang bisa membuat batu darah meledak begitu saja. Ketika semua orang terkejut dan curiga, mata Xiao Yuheng dan yang lainnya tertuju pada Xiao Dingtian, dengan ekspresi malu di mata mereka. Mungkin beberapa orang di sini akan percaya dengan apa yang terjadi sekarang, tetapi sebagai anggota senior keluarga, mereka telah memimpin banyak pengorbanan keluarga. Tentu saja, mereka dapat melihat kebenaran secara sekilas. Dalam analisis terakhir, ini hanya tipuan oleh Xiao Dingtian. Itu pasti manipulasi darah dan batu rahasia Xiao Dingtian, sehingga Xiao Yan gagal dalam ujian di depan umum. Yang pertama dapat memanfaatkannya dan secara terbuka menghapus kualifikasi pengorbanan keluarga Xiao Yan. Adapun Xiao Yuheng dan yang lainnya, tidak ada bukti, tentu saja, tidak dapat membalikkan hasil langsung. Jika dipaksa untuk berdebat dengannya, dua orang di sekitarnya hadir, ditambah orang-orang, saya khawatir itu benar. Langkah ini benar-benar membunuh. Maafkan postur Anda, tetapi Anda tidak bisa menahan prasangka keluarga ini terhadap Anda. Mata Xiao Feng menyipit, dan dia menghela nafas dengan penyesalan. Pada saat ini, bahkan Xiao Chuhang, yang selalu memusuhi Xiao Yan, mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa orang yang kehilangan saudaranya akan diblokir di sini. Namun, menunggang harimau tidak bisa dihindari. Itu tidak bisa diubah pada akhirnya. Xiao Yan kalah dalam permainan ini. Karena kamu telah kehilangan kualifikasi, kamu bisa pergi sendiri. Jika kamu mempengaruhi orang lain, kamu tidak bisa disalahkan. Xiao Dingtian tampak bangga dan tersenyum. Dia membuka mulutnya untuk mengusir Xiao Yan dari kuil leluhur. Mendengar pidato itu, Xiao Yan hanya diam di tempatnya, dan matanya terus berputar. Dia tidak menyangka bahwa orang ini akan memiliki keterampilan seperti itu. Saat ini, dia memeras otaknya dan merasa tidak berdaya. Sialan, dasar orang tua yang tidak tahu malu, tulang tua, tidak bisa hidup dengan siswa muda. Jika aku lebih muda, aku akan membuatmu terlihat baik. Di luar kerumunan, Xiao Mingyuan, yang wajahnya suram, akhirnya tidak tahan. Karena kehadiran Xiao Yuheng, dia bersabar sepanjang waktu, tetapi kali ini, dia melihat Xiao Dingtian lagi. Kemarahannya akhirnya pecah. Dia melangkah maju beberapa langkah dan ingin mengurangi kemarahannya menjadi yang terakhir, tetapi kemudian dia dihentikan oleh Xiao Yuehua yang menyusulnya. Ketiga, aturan adalah aturan. Bagaimanapun, Xiao Yan telah kehilangan kualifikasi untuk tinggal di sini. Jika kamu memulai di kuil leluhur, kamu harus berhati-hati dengan aturan keluarga. Xiao Yuehua mengangkat alis Willow-nya dan berteriak. Jangan lakukan ini. Jika aku takut, aku akan muncul di sini. Pergilah. Xiao Mingyuan mengangkat alisnya dengan dingin dan melambaikan jubah lengan bajunya dengan keras, yang akan memukul balik Xiao Yuehua. 3 Penatua. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba berteriak, dan gerakan di tangan mantan juga lamban. Berbalik, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan senyum pahit. Tidak, aku akan pergi saja. Kemudian,
Mengabaikan wajah Xiao Mingyuan yang tiba-tiba berubah, dia menoleh ke Xiao Dingtian dan berteriak dengan jijik. Jika kamu menang, aku akan pergi. Begitu dia mengatakan ini, raw dengan temperamen Xiao Dingtian. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana. Pada saat yang sama, rasa kehilangan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Bocah liar yang tidak tahu dari mana dia berasal akhirnya kalah darinya, tetapi Xiao Dingtian tidak memiliki kegembiraan atas kemenangan saat ini, dan kebenciannya yang lama menghilang tanpa alasan pada saat ini. Pada saat Xiao Yan berbalik, Xiao Feng di kerumunan melemparkan batu darah di tangannya dan berbalik untuk melihat ke depan. Satu demi satu, Xiao Lei dan Xiao Zuobin melepaskan batu darah di tangan mereka dan membiarkannya berkedip. Sebagian besar orang yang hadir yang terkait dengan Xiao Yan melihat yang terakhir saat ini. Xiao Yuehua dan Xiao Ming memindai penonton. Melihat Xiao Dingtian saat ini, dia lebih terlihat seperti keluarga yang kesepian. Berdengung. Namun, pada saat ini, ketika mata semua orang bergeser, di suatu tempat di antara kerumunan, cahaya keemasan yang terang dan menyilaukan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi kolom cahaya keemasan, yang langsung menjadi 9 hari dan menutupi seluruh penonton dalam sekejap. Perubahan mendadak ini membuat wajah semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Xiao Yuheng dan yang lainnya melihat ke tempat yang bersinar hampir seketika. Telapak tangan di bawah jubah lengan memegangnya dengan erat tanpa sadar, dan mata mereka menatap cahaya yang menyilaukan. Jauh di lubuk hati, ada beberapa kegembiraan dan kegembiraan. Adegan di depanku adalah apa yang dinanti-nantikan oleh seluruh keluarga Xiao. Ini, darah Yao Jin. Semua orang yang hadir melihat kecemerlangan yang mempesona di depan mereka. Meski mata perih, masih sulit untuk menahan semangat dan kegembiraan di hati mereka. Pada saat ini, hampir semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Bahkan Xiao Ming, yang seberat besi, melihat pemandangan di depannya. Darah Yao Jin menunjukkan bahwa ada orang luar biasa yang memenuhi syarat untuk menyerang tahta legendaris di antara keluarga Xiao. Kebangkitan kebangsaan Xiao diharapkan. Xiao Yuheng tidak bisa menahan tawa. Meskipun dia hanya kualifikasi lini pertama, ini saja adalah harapan keluarga selama bertahun-tahun dan keinginan banyak orang kuat. Sekarang, selama mereka dapat mengolah keluarga Xiao dengan kekuatan seluruh keluarga Xiao akan berdiri di puncak daratan di masa depan. Ayo, lihat siapa itu. Mulai hari ini, dia akan diajari oleh 10 tetua secara pribadi. Tidak ada yang bisa. Sebelum suara Xiao Yuheng jatuh, cahaya keemasan berangsur-angsur menyatu, tetapi kemudian wajah itu terbuka di depan, semua orang tiba-tiba memantapkan ekspresi wajah semua orang. Kata-kata yang sudah mencapai mulut juga terputus pada saat ini. Xiao Xuan. Jantung Xiao Dingtian tiba-tiba mandek, dan kemudian emosi yang luar biasa melonjak. Wajah tua silih berganti biru dan putih, tenggorokannya berguling, diikuti oleh seteguk darah, tubuhnya mengejang beberapa kali tanpa sadar. Di lapangan, Xiao Xuan memegang batu darah dan mengumpulkan sinar terakhir dari cahaya keemasan di atasnya. Matanya dengan tenang menyapu kerumunan. Akhirnya, dia tersenyum pada Xiao Yan. Bloodstone hancur, Xiao Yan kehilangan kualifikasinya untuk pengorbanan klan. Ketika suasana di lapangan membeku, teriakan bernada tinggi Xiao Dingtian tiba-tiba terdengar, dan kerumunan dengan cepat bereaksi, diikuti oleh sepasang mata penyesalan yang jatuh pada Xiao Yan. Pecahnya batu darah ini memang pernah terjadi pada tes batu darah yang lalu, menurut pengalaman masa lalu. Orang-orang seperti itu biasanya orang-orang dengan kekuatan darah yang lemah di tubuhnya, karena kekuatan darah yang berlebihan itu menyatu dengan batu darahnya. Dalam prosesnya karena ditolak oleh yang terakhir, energi kekerasan di dalamnya tidak dapat ditenangkan untuk sementara waktu, menyebabkan batu darah itu hancur. Namun, untuk menjadi seperti hari ini, batu darah itu benar-benar pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, ini memang hal yang aneh. Dengan kata lain, garis keturunan inferior macam apa yang membuat batu darah meledak dari udara tipis. Ketika semua orang terkejut dengan ini, mata Xiao Yuheng dan yang lainnya tertuju pada Xiao Dingtian, dengan sedikit rasa malu di mata mereka. Mungkin beberapa orang di sini akan percaya apa yang terjadi di depan mereka, tetapi sebagai anggota keluarga berpangkat tinggi, mereka telah menjadi tuan rumah banyak pengorbanan keluarga. Tentu saja, mereka dapat melihat kebenaran secara sekilas. Pada akhirnya, ini hanya tipuan dari Xiao Dingtian.
Itu pasti manipulasi rahasia batu darah Xiao Dingtian, sehingga Xiao Yan gagal dalam ujian di depan umum. Yang pertama dapat mengambil keuntungan dari ini dan melenyapkan kualifikasi pengorbanan klan Xiao Yan, seperti untuk Xiao Yuheng dan yang lainnya, tidak ada bukti, tentu saja. Tidak mungkin untuk membalikkan hasil di depannya. Jika dia dipaksa untuk berdebat, dengan kehadiran dua orang ini di sampingnya, ditambah sekelompok orang ini, saya khawatir itu akan menjadi kenyataan. Langkah ini benar-benar sebuah pengetahuan. Maafkan kesombonganmu, tapi itu masih tidak sebanding dengan prasangka keluarga ini terhadapmu. Mata Xiao Feng menyipit, dan dia menghela nafas dengan penyesalan. Pada saat ini, bahkan Xiao Chuhang, yang selalu memusuhi Xiao Yan, mengerutkan kening. Dia tidak percaya orang ini yang bahkan kehilangan saudaranya darinya, akan benar-benar diblokir di sini. Tentu saja, situasinya telah menjadi mengendarai harimau, dan pada akhirnya tidak dapat diubah. Dalam game ini, Xiao Yan kalah. Karena kamu sudah didiskualifikasi, maka kamu bisa pergi sendiri. Jika itu mempengaruhi orang lain, kamu tidak bisa menanggung kesalahannya. Xiao Dingtian tampak bangga, tersenyum ramah, dan membuka mulutnya untuk mengusir Xiao Yan dari aula leluhur. Mendengar ini, Xiao Yan hanya diam di sana dalam keadaan linglung, matanya terus berputar. Dia tidak menyangka orang ini memiliki tangan seperti itu. Saat ini, dia memeras otaknya dan merasa sedikit tidak berdaya. Ini benar-benar keji. Kamu orang tua yang tak tahu malu, kamu memiliki tulang tua, dan kamu tidak bisa bergaul dengan keturunan. Jika aku lebih muda, aku pasti akan membuatmu terlihat baik. Di luar kerumunan, Xiao Mingyuan dengan wajah muram akhirnya tidak tahan lagi. Karena kehadiran Xiao Yuheng, dia selalu tabah, tetapi saat ini, ketika Xiao Dingtian terlihat seperti penjahat, kemarahan di hatinya akhirnya pecah, keluar, mengambil beberapa langkah ke depan, dan ingin membuat marah yang terakhir, tetapi kemudian dihentikan oleh Xiao Yuehua dan dua orang yang maju. Ketiga, aturan adalah aturan. Tidak peduli apa, Xiao Yan telah kehilangan kualifikasinya untuk tinggal di sini. Jika kamu melakukan sesuatu di aula leluhur, kamu harus berhati-hati dengan aturan klan. Xiao Yuehua mengangkat alisnya dan berteriak. Kamu jangan lakukan ini, jika lelaki tua itu takut, dia tidak akan muncul di sini, pergi. Xiao Mingyuan mengangkat alisnya dengan dingin, dan melambaikan jubah lengan bajunya dengan keras, mencoba untuk mengusir Xiao Yuehua. Tiga penatua. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba berteriak, dan gerakan tangan mantan juga mandek. Saat berbalik, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan senyum masam. Tidak perlu, aku pergi saja. Setelah berbicara, terlepas dari perubahan wajah Xiao Mingyuan yang tiba-tiba, dia menoleh ke Xiao Dingtian dan berteriak dengan jijik. Kamu menang, aku akan pergi. Begitu pernyataan ini keluar, itu adalah temperamen Xiao Dingtian, tetapi pada saat ini dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, dan pada saat yang sama, rasa kehilangan yang tak dapat dijelaskan muncul di hatinya. Bocah liar yang datang entah dari mana di depannya masih kalah darinya, tetapi saat ini Xiao Dingtian tidak memiliki kegembiraan atas kemenangan. Saat Xiao Yan berbalik, Xiao Feng di kerumunan melemparkan batu darah di tangannya dan berbalik untuk melihat ke depan. Satu demi satu, Xiao Lei dan Xiao Zuobin melepaskan batu darah dari telapak tangan mereka dan membiarkannya berkedip sendiri. Xiao Yuehua dan Xiao Ming melirik penonton, dan melihat Xiao Dingtian saat ini, dia lebih seperti penyendiri. Namun, pada saat ini, ketika mata semua orang bergeser, di suatu tempat di antara kerumunan, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meledak, mengembun menjadi seberkas cahaya keemasan dalam sekejap mata, dan langsung menuju ke 9 langit, menutupinya, dalam sekejap. Di mana-mana, perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi di wajah semua orang yang hadir tiba-tiba berubah. Xiao Yuheng dan yang lainnya melihat ke tempat di mana cahaya itu bersinar hampir seketika. Dengan cahaya yang menyilaukan itu, jauh di lubuk hatiku, ada ledakan kegembiraan dan kegembiraan. Cahaya keemasan bersinar terang, tanpa warna campuran, penglihatan seperti itu, pemandangan di depan Anda adalah apa yang dinanti-nantikan oleh seluruh klan Xiao. Ini, garis keturunan Yao Jin. Semua orang yang hadir menatap kecemerlangan yang mempesona di depan mereka, dan meskipun mata mereka sakit, masih sulit untuk menahan antusiasme dan kegembiraan di hati mereka. Pada saat ini, hampir semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam. Udara dingin,
Bahkan Xiao Ming, yang wajahnya seberat besi, melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi bingung. Garis keturunan Yao Jin, ini menunjukkan bahwa di antara klan Xiao, ada orang luar biasa yang memenuhi syarat untuk menyerang takhta legendaris. Saya berharap untuk bangkit. Keluarga Xiao saya penuh harapan. Xiao Yuheng tidak bisa menahan tawa, meskipun itu hanya kualifikasi lini pertama, tetapi ini saja adalah harapan keluarga selama bertahun-tahun, dan itu adalah keinginan yang tidak dapat diminta oleh banyak orang kuat. Sekarang, klan Xiao Guangyao, selama mereka dapat mengolah orang ini dengan kekuatan seluruh klan Xiao masa depan akan berdiri di puncak benua, hanya sebentar lagi. Cepat cari tahu siapa itu. Mulai hari ini, dia akan diajar oleh 10 tetua secara pribadi, dan tidak ada yang bisa. Sebelum Xiao Yuheng selesai berbicara, cahaya keemasan berangsur-angsur mereda, tetapi wajah yang terekspos ke mata semua orang segera membuat ekspresi wajah semua orang mengeras, terputus. Xiao Xuan. Jantung Xiao Dingtian tiba-tiba membeku, dan kemudian emosi yang luar biasa melonjak. Wajah tua membiru dan putih, dan tenggorokannya berguling, diikuti oleh seteguk darah yang menyembur keluar, tubuhnya berkedut beberapa kali tanpa sadar, dan kemudian dia jatuh ke tanah di punggungnya. Di lapangan, Xiao Xuan memegang batu darah, dan menahan sinar terakhir cahaya keemasan di atasnya, matanya menyapu kerumunan dengan tenang, dan akhirnya, menatap Xiao Yan dan tersenyum. Di halaman, orang-orang yang hadir semua menatap kosong pada sosok yang berdiri diam di antara kerumunan. Diam, kurus, dan biasa-biasa saja, jika bukan karena cahaya keemasan cemerlang yang bersinar di tangannya beberapa saat yang lalu, saya khawatir dia akan benar-benar diperlakukan oleh orang biasa. Xiao Xuan, itu sebenarnya dia. Orang ini, betapa menakutkannya ini, garis keturunan Yao Jin. Xiao Feng menahan napas, dan dikejutkan oleh pemandangan menakjubkan di depannya. Bahkan Xiao Shaojun dan yang lainnya terlihat luar biasa saat ini. Dia telah menebak Linger dan Xiao Yan, tetapi satu-satunya hal yang tidak pernah dia pikirkan adalah itu adalah Xiao Xuan. Sejauh ini, Xiao Xuan yang dilihat Xiao Shaojun semuanya berubah setelah Xiao Yan muncul. Dilihat dari akal sehat, peningkatan kultivasi mantan sebagian besar karena identitas Xiao Yan sebagai apoteker, tetapi baru sekarang dia benar-benar mengerti bahwa dia hampir seseorang yang paling tidak boleh diabaikan. Tepat ketika fokus semua orang tertuju pada Xiao Xuan, Xiao Dingtian, yang wajahnya suram dan tidak pasti, tiba-tiba menyemburkan darah dari mulutnya, wajah lamanya langsung menjadi pucat, dan kemudian tubuhnya melunak, dan dia jatuh ke tanah. Wajah Xiao Lei berubah tajam, dan dia bergegas ke depan, tetapi didorong oleh Xiao Dingtian, matanya yang lama tertuju pada Xiao Xuan, membiarkan darah di tubuhnya melonjak, obsesi di dadanya tetap sama. Bagaimana bisa, pada saat ini, tidak peduli berapa banyak keraguan Xiao Dingtian, mereka semua tenggelam di bawah cahaya keemasan yang secara bertahap menyatu di lapangan. Xiao Xuan berhasil saat ini, dan sejak itu, statusnya sebagai kepala kabinet tidak akan lagi memiliki pencegahan kekuatan. Memikirkan hal ini, wajah tua Xiao Dingtian tidak bisa tidak menunjukkan noda abu-abu, dan dia memandang Xiao Yan dengan lemah. Bibir Xiao Yan tersenyum, tetapi matanya tampak sangat tenang, yang membuatnya sedikit terpana. Di sisi lain, saat ini, Xiao Yuheng tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Garis keturunan emas, kekuatan garis keturunan teratas yang telah dipikirkan oleh seluruh keluarga Xiao selama bertahun-tahun, dan sekarang muncul kembali, dapat dikatakan untuk menandai kebangkitan keluarga Xiao. Terlebih lagi, sekarang Xiao Xuan memiliki darah Yao Jin di tubuhnya, rasa bersalah apapun yang dipikul Xiao Yan sebelumnya, tidak peduli apakah itu benar atau tidak lagi penting. Namun, saat pikirannya muncul, Xiao Yan, yang berdiri di luar pandangan semua orang, berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu setelah melakukan kontak mata dengan Xiao Xuan. Dari awal melangkah ke keluarga Xiao, semua kesabaran Xiao Xuan harus tersebar hari ini, yang disebut kerabat tidak sepadan. Melihat punggung Xiao Yan, mata Xiao Xuan Gujing Wubo berkedip sedikit. Dia tahu betul apa temperamen Xiao Yan. Selama lebih dari setengah tahun, semua kesabaran mantan adalah demi berada di klan Xiao. Benar-benar menempati tempat, untuk keluarga busuk dan lucu ini, tidak ada darah sedikit pun. Hari ini, Xiao Yan akhirnya bisa melepaskan beban ini dan pergi dengan kekecewaan. Xiao Yan, mengapa kamu melakukan ini? Mungkin ada masalah dengan batu darah barusan.
Masalah besar adalah untuk menguji ulang. Xiao Dingtian mengatakan beberapa kata santai, mengapa kamu harus marah? Melihat Xiao Yan hendak keluar dari rumah sakit, dan Xiao Xuan tidak bermaksud menghentikannya, Xiao Yuheng buru-buru mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi kata-kata ini membuat orang mencibir. Kata-kata ini, yang tidak dikatakan Xiao Dingtian ketika dia dalam kesulitan, sekarang melihat garis keturunan Xiao Xuan yang menakjubkan, dan kemudian percakapan berubah tajam, yang benar-benar membuat orang tertawa. Bahkan orang-orang muda yang hadir saling memandang dengan cemas, tersenyum tanpa komitmen, dengan kekecewaan dan ironi di mata mereka. Dalam keputusasaan, Xiao Yuheng tidak punya pilihan selain mengalihkan perhatiannya ke Xiao Xuan, yang melihat ke bek kiri Xiao Yan, dan berkata perlahan. Biarkan dia pergi. Dibandingkan dengan kekacauan keluarga ini, dunia luar lebih lugas dan menentukan. Xiao Yuheng tidak bisa berkata-kata, dan kedua Xiao Ming di sampingnya masih diam, tetapi dari mata yang berkedip, mereka bisa melihat suasana bergejolak dari keduanya saat ini. Saat ini, Xiao Yan masih memikirkan Xiao Yan, dan aku takut hanya Xiao Ming Yuan. Saat mekanisme Xuanmen di belakang Xiao Ming berputar, mata semua orang yang hadir langsung tertarik ke masa lalu. Tes Bloodstone selesai, aula leluhur dibuka, dan hal berikutnya adalah sorotan yang sebenarnya. Pengorbanan klan, warisan darah. Xiao Ming Yuan melihat pintu batu yang perlahan terbuka, tapi dia tidak lagi tertarik, tapi Yuki memelototi Xiao Dingtian dengan marah, diikuti dengan menghilang, mengejar Xiao Yan. Mampu menyelamatkan Xiao Yan saat ini lebih penting baginya daripada apapun. Di halaman yang tenang, Xiao Yan mengelus kepala kecil Lianer dengan telapak tangannya, menatap mata merah cantik gadis itu, tertawa kecil, dan berkata, "Apa yang kamu khawatirkan, gadis kecil? Aku hanya ingin kamu tinggal di sini, aku tidak menginginkanmu lagi. Selain itu, masih ada leluhur Xiao Xuan, dan dia akan menjagamu dengan baik." Lianer tak henti-hentinya, tangan gioknya menggenggam lengan Xiao Yan, tapi dia tidak mau membiarkannya pergi bagaimanapun caranya. Bagaimanapun, mereka telah melihat terlalu banyak krisis hidup dan mati di sepanjang jalan, dan gadis kecil itu juga tahu bahwa dunia luar memperlakukan Xiao Yan dengan baik. Belum lagi bahayanya, orang-orang dari Guisamen yang tidak ingin menangkap Xiao Yan kembali sepanjang waktu. Xiao Yan juga tidak berdaya tentang perasaan Lianer. Untungnya, Bai Hua, yang memiliki wajah lemah di samping, menarik gadis itu sendirian. Dia menghela nafas sedikit dengan susah payah, dan menatap Xiao Yan. Itu membuat hati Xiao Yan tergerak, kencangkan sedikit. Setelah beberapa insiden, Bai Hua saat ini lebih lemah dari sebelumnya. Setelah meninggalkan klan Xiao hari ini, dia harus menyelesaikan masalah di Bai Hua dalam waktu sesingkat mungkin. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan, jadi jangan khawatir, ini adalah klan Xiao. Dibandingkan dengan pasang surutmu di luar, kamu harus jauh lebih stabil. Daripada mengkhawatirkanku, lebih baik meningkatkan kemampuanmu, kekuatan sendiri terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, itu juga harus membangunkan keluarga Xiao. Keluarga ini, mereka memohon Anda untuk bergabung, bukan wajah jahat mereka untuk mengusir orang. Di akhir percakapan, Bai Hua melirik keluar gerbang halaman dengan sengaja atau tidak sengaja, Xiao Yan hanya tersenyum, dan kemudian sepertinya mengingat sesuatu, tangannya dengan cepat menjepit segel, dan segera ada api yang berkobar di depannya, lalu berangsur-angsur mengembun menjadi cincin api, itu digenggam di tangannya, diikuti oleh jejak di pergelangan tangan Bai Hua, meninggalkan cincin aneh, yang dengan hati-hati dirasakan, dan bahkan suhu samar yang memancar darinya. Hua dan Huan, sebagai Bai Hua, dia mengenali cincin api itu sekilas. Xiao Yan menghela nafas lega dan berkata, "Setelah memikirkannya, satu-satunya hal yang dapat menekan kedua kekuatan di tubuhmu untuk sementara waktu adalah Hua dan Huan. Jika kamu memiliki serangan lain setelah aku pergi, Hua dan Huan ini seharusnya cukup untuk menekanmu 3 kali, dan aku juga akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya. Temukan Wen Tianpil untuk membantumu keluar dari kesulitan ini sebelum itu." Mendengar ini, Bai Hua menatap cincin api di pergelangan tangannya dengan mata hitam dan putihnya, dan hatinya dipenuhi dengan kehangatan, lalu dia menyeringai lagi dan berkata dengan cukup bangga, "Jangan khawatir, jangan meremehkan saya. Ketika Anda kembali, Anda tidak akan dapat mengatakan bahwa saya telah sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini. Pada saat itu, saya akan menemani Anda untuk menjelajahi wilayah tengah ini, dan juga mengambil lihat, siapa cawan suci dari hantu-hantu yang masih hidup itu."
Xiao Yan tersenyum, mengangguk dan berkata, orang-orang itu, cepat atau lambat mereka akan berakhir. Bai Hua mengangguk berat, lalu menatap Xiao Yan dan berkata, apakah kamu sudah memikirkan kemana harus pergi ketika kamu pergi kali ini? Xiao Yan tidak berkomitmen, jari-jari di bawah jubah lengannya digosok dengan lembut, dan sebuah tanda kayu muncul di tangannya. Melihat ini, Bai Hua berpikir, dan kemudian berkata, kapan kau meninggalkan? Sekarang, di luar Aula Guchen. Xiao Yan menghadap aula tertutup dan membungkuk memberi hormat. Xiao Yan telah melihat pena tuali. Begitu suara itu jatuh, kekosongan di depannya perlahan berputar, dan seorang lelaki tua berjubah ungu muncul. Orang tua ini adalah Xiao Li, yang bertanggung jawab atas Aula Guchen. Xiao Yan bertemu sekali ketika dia pertama kali memasuki klan Xiao. Meskipun orang tua ini memiliki temperamen yang unik, seperti yang dikatakan Xiao Xuan, dia adalah salah satu dari sedikit orang di Xiao Clan yang tidak menggunakan identitasnya untuk memotong orang. Orang tua itu melihat ke atas dan ke bawah Xiao Yan di depannya dengan mata yang dalam, ekspresinya sedikit terkejut, dan berkata, aneh, aula leluhur buka hari ini, dan inilah saatnya untuk berpartisipasi dalam pengorbanan keluarga, mengapa kamu ada di sini? Melihat Xiao Yan tidak menjawab, Xiao Li mengikuti pandangannya dan melihat ke langit di atas Guchen Hall, dia berkata dengan nada rendah. Karena kamu di sini, kamu mungkin tahu apa yang terjadi. Xiao Yan mengikuti dan melihat, dan tentu saja, Xiao Mingyuan-lah yang mengikuti sepanjang jalan. Yang terakhir turun di samping keduanya dalam sekejap, menghadap Xiao Yan, tetapi apa yang ingin dia bujuk di dalam hatinya tersangkut di tenggorokannya. Kamu bajingan tua, giliranmu untuk berbicara tentang bagaimana orang tua itu berperilaku, atau jika kamu tidak menahan amarahmu, berhati-hatilah karena kamu akan mati di Aula Guchen selama sisa hidupmu. Baik, kamu tidak sama. Xiao Li tidak takut dengan yang terakhir, dan setelah dimarahi, Xiao Mingyuan juga menjelaskan semua yang terjadi di kuil leluhur. Xiao Dingtian telah gila selama setengah hidupnya. Setelah kejadian ini, saya khawatir akan sulit baginya untuk maju. Xiao Xuan, yang selalu merasa bahwa kultivasinya aneh. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki garis keturunan Yao Jin, yang sebenarnya tidak buruk. Setelah beberapa komentar, Xiao Li secara alami mencibir pada tindakan Xiao Dingtian hari ini. Ketika dia menyebut Xiao Xuan, matanya yang tua dan dalam tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kelegaannya. Jelas, untuk apa yang terjadi saat itu, hatinya juga penuh kegembiraan. Saya selalu memiliki keraguan, tetapi sekarang Xiao Xuan benar-benar memiliki kekuatan garis keturunan Yao Jin, kejutan di hatiku bahkan lebih kuat. Melihat ke belakang, Xiao Li sekali lagi menatap Xiao Yan di depannya, mengangguk dan berkata, wah, lelaki tua itu mungkin bisa mengerti apa yang telah kamu lakukan hari ini. Sangat tidak terkendali bagi seorang pria untuk membela dunia, untuk fokus pada dunia, dan berdiri tegak di antara para pahlawan. Xiao Dingtian itu hanyalah seorang suami, jangan khawatir tentang itu, kamu bisa pergi sejauh yang kamu bisa, untuk pengorbanan keluarga, tunggu hari lain. Belum terlambat untuk masuk kembali ke aula leluhur ketika kamu kembali. Mendengar ini, mata Xiao Yan sedikit berkedip, tetapi dia tidak pernah memikirkan hal itu. Dia dan lelaki tua itu tertawa beberapa kali satu sama lain, dan kemudian meninggalkan keluarga Xiao bersama Xiao Mingyuan. Sesaat kemudian, di luar Xiao Cheng, Xiao Yan melihat ke kejauhan, menatap pegunungan yang jauh, rasa kesepian yang akrab tidak bisa membantu tetapi memukul hatinya, membuatnya sedikit sedih. Xiao Mingyuan di sebelahnya tidak tahu harus berkata apa, dia sedikit ragu, dan berkata, benar-benar memutuskan untuk pergi seperti ini. Xiao Yan mengangguk perlahan, sejak dia datang ke wilayah tengah, dia telah berada di sini untuk Xiao Xuan sepanjang jalan, dan sampai hari ini, dia harus pergi keluar dan berjalan untuk dirinya sendiri. Pria kecil, aku minta maaf. Tiba-tiba, Xiao Mingyuan membungkuk pada Xiao Yan dengan wajah serius dan meminta maaf. Emosi yang tertekan di hatinya juga mengembun di permukaan untuk sementara waktu, dan mata tuanya penuh dengan rasa bersalah. Tiga tetua, mengapa ini? Xiao Yan mengangkat alisnya dan buru-buru membungkuk untuk membantu. Orang tua itu tahu bahwa semua yang terjadi hari ini disebabkan oleh saya dalam analisis akhir. Jika saya tidak dapat merawat Xiao Xuan dengan baik selama beberapa tahun terakhir, jika saya tidak dapat mengambil sikap tegas, seperti yang seharusnya dilakukan keluarga, saya tidak akan membuat begitu banyak kesalahan.
Ini semua salah saya, tapi saya masih ingin memohon Anda untuk percaya bahwa keluarga Xiao benar-benar membutuhkan Anda kembali. Xiao Mingyuan menangis, takut dari lubuk hatinya, takut Xiao Yan tidak akan pernah kembali, takut Xiao Yan akan memutuskan semua hubungan dengan klan Xiao sejak saat itu, bahkan jika dia tahu bahwa Xiao Xuan dan yang lainnya tetap tinggal di klan, dia bisa melihat Xiao Yan, yang hendak pergi di depannya, tidak bisa menahan perasaan takut. Melihat lelaki tua yang tiba-tiba menjadi sangat emosional, Xiao Yan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan mengangkat bahu. Entah itu untuk Xiao Xuan atau darah di tulangnya, keluarga Xiao sudah memiliki hubungan dengannya. Terimplikasi, jika Anda benar-benar ingin dipotong dengan pisau, itu menjadi tidak mungkin. Saya telah menjadi nama keluarga Xiao sejak saya lahir, dan saya tidak akan pernah mengubahnya dalam hidup ini. Penatua ketiga dapat yakin. Mendengar ini, mata keruh Xiao Mingyuan bahkan lebih berkabut. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan beberapa botol giok dengan dansiang, dan memasukkannya ke tangan Xiao Yan. Nak, sangat tidak nyaman bagimu untuk sendirian dalam perjalanan ini. Aku tidak punya apa-apa untuk membantumu. Hanya ramuan obat ini, yang telah aku perbaiki di masa lalu, semuanya urutan ketujuh, jadi simpanlah sebagai cadangan. Janji Junior. Dengan suara hormat, Xiao Yan memasukkannya ke dalam cincin penerimaan tanpa terlalu banyak keraguan. Meskipun dia sekarang adalah apoteker tingkat 7, dia tidak memiliki pil obat urutan ke-7 yang telah dia sempurnakan secara pribadi. Jika ada bahaya pada saat itu, pil obat ini setidaknya dapat dipesan untuk tujuan menyelamatkan jiwa. Setelah satu set kata, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan terbang menuju ujung langit, hanya menyisakan Xiao Mingyuan untuk menonton untuk waktu yang lama, sampai napasnya benar-benar hilang di antara dunia. Hei, aku tidak tahu sudah berapa tahun kita berpisah. Xiao Mingyuan bergumam pada dirinya sendiri dengan berat hati. Di sisi lain, Xiao Yan berjalan di langit, tubuhnya seperti kilat, dan tanah di bawah kakinya melarikan diri ke belakang dengan kecepatan yang sangat tinggi, kadang-kadang melewati beberapa kota di bawah, dan ketika matanya tertuju padanya, itu seperti melihat meteor di siang hari. Klan Beringin Api dulunya sangat makmur untuk sementara waktu, dan mereka mampu masuk ke jajaran kekuatan teratas di wilayah tengah. Mereka telah lama tinggal di dataran Liu Huo di Tenggara. Meskipun hanya ada yang kosong, cangkang kiri, itu bukan tempat di mana orang biasa dapat dengan mudah menginjakkan kaki. Petik 2. Melihat area khusus merah menyala di sudut peta, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri, menyingkirkan peta, dan mengeluarkan Fire Banyan Order lagi, dengan sedikit senyum. Wahai mantan klan Beringin Api, aku datang. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh Xiao Yan, yang hendak mempercepat, tiba-tiba mandek, dan tubuh yang bergegas ke depan langsung tegang, hampir seperti refleks terkondisi. Dia menekan telapak tangannya ke dalam kekosongan, dan kekosongan di bawah telapak tangannya, hancur pada saat yang sama dengan langkah kejam di kekosongan, dia akan mundur. Who! Xiao Yan mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Dalam sekejap, dunia sekitarnya diselimuti oleh gelombang kekuatan jiwa seperti gelombang pasang. Tubuh Xiao Yan berhenti, dan sumber ki di tubuhnya mengalir tanpa henti. Terjadi amukan api, dan wajah seluruh orang itu bahkan lebih suram dalam sejarah. Kekuatan pendatang telah melampaui kognisi Xiao Yan dari semua pembangkit tenaga listrik yang telah dilihatnya sejauh ini. Menerima. Tetapi pada saat ini, di dunia yang gemetar, sebuah suara tiba-tiba keluar, diikuti oleh Xiao Yan adalah penemuan yang sangat mengerikan bahwa kekuatan yang mengalir keluar dari tubuh sebenarnya ditekan kembali ke dalam tubuh tanpa kendalinya, api yang mengamuk menyala, langit juga meredup setelah berjuang. Dalam sekejap, Xiao Yan merasa ketakutan di dalam hatinya, tetapi kemudian ada ledakan cahaya keemasan di kehampaan di depannya, dan aliran cahaya terjalin, dan setelah beberapa napas, itu benar-benar mengembun menjadi cakram emas seukuran telapak tangan, menunggu Xiao Yan kehilangan kekuatannya. Melihatnya, yang menarik perhatianku adalah platformasi yang ditutupi dengan tanda misterius. Si kecil, bawa ini bersamamu, itu bisa menyelamatkan hidupmu jika perlu. Suara tua yang bergetar tiba-tiba bergema di benak Xiao Yan, hampir pada saat dia kembali sadar, semua yang ada di dunia seperti biasa, dan hanya ada platformasi yang memancarkan cahaya keemasan lembut di depannya, ketakutan saat sebelumnya sepertinya tidak pernah terjadi di masa depan. Ekspresi Xiao Yan kusam, dan dia tetap diam untuk waktu yang lama di tempat yang sama.
Setelah waktu yang lama, dia bertanya dengan lembut dengan suara gemetar. Berani bertanya pada senior di mana yang suci? Seseorang dengan nama keluarga Xiao. Pada saat yang sama ketika kata-kata ini keluar, di kota tertentu yang jauh, seorang lelaki tua yang duduk bersilangan di platform batu perlahan membuka matanya saat ini. Di kedalaman pupilnya, cahaya keemasan itu seperti laut, di hutan yang tenang, gemericik air mengalir dari celah antara gunung dan bebatuan, membentuk aliran dangkal di atas rumput hijau. Cahaya dibiaskan, seperti bima sakti kecil, menghiasi pegunungan yang subur ini. Dalam suasana yang tenang, suara air mengalir seperti lonceng perak, merdu. Ledakan. Namun, suasana damai itu tidak berlangsung lama. Suara tabrakan bernada rendah yang tiba-tiba di semak-semak lebat menyebabkan bayangan hitam besar menerobos semak-semak dan menabrak bebatuan seperti bola meriam. Kekuatan yang menakutkan, itu membuat gunung berpuluh-puluh kaki meledak dengan keras. Gunung runtuh, batu besar berguling, dan kemudian jatuh ke jurang di sisi gunung. Melihat dari ketinggian, di bawah tebing yang dalam, sebenarnya ada magma panas yang melonjak. Mengaum, raungan marah bergema, dan di bawah puing-puing, monster ganas dengan aura ganas bergegas keluar, ekornya yang besar menyapu dengan berat, meratakan gunung dan batu di depannya, sepasang murid binatang merah besar, mati, debu dan asap beterbangan di depannya. Ketika suara langkah kaki di debu dan asap berangsur-angsur menjadi jelas, sesosok perlahan terkena sinar matahari yang cerah, mengenakan jubah hitam, dengan senyum tipis di sudut bibirnya, dan wajahnya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Xiao Yan mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan telapak tangannya sedikit. Kekuatan penuh di telapak tangannya membuatnya tidak bisa menahan ledakan desahan. Setelah hampir 2 bulan pengalaman perjalanan, tanpa menggunakan Origin Ki, dia bergegas ke titik ini dengan semua dagingnya. Kekuatan yang meledak dari telapak tangan tampaknya tidak mencapai efek yang diinginkan. Ini adalah pertempuran terakhir di jalan, lakukan yang terbaik. Melirik tebing tidak jauh di belakang, Xiao Yan menghela nafas lega, lalu mengalihkan pandangannya dan mendarat di binatang buas di depannya lagi, memberi isyarat dan berkata sambil tersenyum, orang ini adalah yang terkuat di area ini, kekuatan, itu sudah dekat dengan sekte asal, tapi masih ada celah untuk melampaui tubuh Xiao Yan saat ini. Dasar bajingan, aku akan mencabik-cabikmu. Kata-kata provokatif seperti itu juga membuat binatang itu semakin marah, mata merahnya menatap Xiao Yan. Telapak kakinya yang besar menginjak tanah, dan retakan besar menyebar bersamanya, dan sosoknya langsung muncul di tubuh Xiao Yan. Sebelumnya, keduanya cakar raksasa di sayat bergantian, dan ujung jari yang tajam dengan mudah merobek kekosongan, mengiris ke arah tubuh Xiao Yan seperti sabit. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum, tubuhnya yang tampak kurus sedikit miring ke belakang, dan kemudian tinjunya langsung keluar. Saat kekuatan mengerikan bertabrakan dengan sepasang cakar binatang, itu menghancurkan sekeliling. Dalam kehampaan, satu orang dan satu binatang buas masing-masing mundur selangkah. Yang terakhir berbalik dan ekor besar tersapu seperti kilat. Tendangan Xiao Yan di depan tidak menunjukkan kelemahan. Xiao Yan memiliki kegilaan di wajahnya, tetapi monster di depannya sangat kencang. Tubuh di depannya jelas merupakan tubuh manusia, tetapi kekuatan yang meledak tidak kurang dari beberapa alien di dunia monster. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertukar 100 gerakan, sampai lapisan tipis cahaya keemasan muncul di kepalan tangan Xiao Yan, dan dengan setiap pukulan, sebuah lubang tertinggal di tubuh binatang itu. Serangan balik itu berangsur-angsur runtuh dan berhenti, tubuh besar seperti bukit, setelah berjuang beberapa kali, jatuh ke tanah dan benar-benar kehilangan vitalitasnya. Panggilan. Melihat pita samar yang keluar dari tinjunya, senyum di wajah Xiao Yan menjadi intens. Berbeda dari keterampilan bertarung, lapisan cahaya keemasan ini diringkas oleh kekuatan fisiknya yang murni, dan kekuatan yang terkandung akan lebih mendominasi dan mendominasi. Berkali-kali pukulan habis-habisan, tidak ada waktu untuk membayar. Dengan senyum puas, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, meregangkan pikirannya, lalu mengetukkan jari kakinya, sosoknya jatuh di tepi tebing, dan dia mendongak. Di bawah langit yang luas adalah cekungan besar yang tak terbatas. Di bawah lubang yang dalam, di tanah merah yang luas, sungai-sungai yang bengkok dan anggun ditutupi dengan jaring. Dibandingkan dengan pegunungan dan hutan yang rimbun di belakangnya, mereka seperti api penyucian. Dataran Liu Huo, pernah di bawah kekuasaan klan Huorong,
menyaksikan naik turunnya klan Huorong, dan pernah makmur untuk sementara waktu, tetapi sekarang telah menjadi tempat mati. Itu sunyi dan sunyi di mana Anda bisa melihat, tetapi Anda bisa merasakannya dari udara. Aura ganas mengalir ke wajahnya, dan udara kering dan panas samar-samar dipenuhi dengan bau darah yang samar, seolah memperingatkan para pendatang. Ngomel, berdiri di samping sungai, Xiao Yan bergerak dengan tangannya, dan magma panas berguling dan mengembun seperti makhluk hidup. Yang disebut sungai di seluruh dataran sebenarnya adalah magma panas yang mengalir di permukaan. Dia mengeluarkan perintah beringin api dengan backhand-nya, dan rune pada kartu kayu saat ini memancarkan cahaya redup. Sejak saya datang ke sini, Ordo Beringin Api ini sepertinya merasakan sesuatu. Bagaimanapun, klan Beringin Api adalah mantan klan bangsawan. Cacing berkaki 100 itu mati dan tidak kaku. Tidak heran setelah bertahun-tahun, itu masih menarik banyak orang. Saya mematahkan kepala dan ingin masuk dan mencari tahu. Setelah sedikit seru, Xiao Yan segera terbang menuju kedalaman dataran dan dengan cepat tersapu. Meskipun Ordo Beringin Api ada di tangan, tidak mudah untuk menemukan pintu masuk ke reruntuhan beringin api. Dataran Liu Huo sangat luas, dengan magma yang meluap sepanjang tahun, dan pintu masuk yang tepat dari reruntuhan Huorong telah lama disegel di bawah magma. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak mungkin untuk menemukan jejak yang ditinggalkan oleh klan Huorong di dataran ini. Itu adalah jarum di tumpukan jerami, dan hanya dapat dipastikan bahwa peninggalan itu kira-kira terletak di kedalaman dataran. Adapun apakah itu dapat ditemukan atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan pribadi. Saat Xiao Yan dengan cepat pergi jauh ke dalam dataran, lingkungan sekitarnya berangsur-angsur berubah. Ada pohon berbentuk aneh berdiri di mana-mana di tanah lava yang sunyi. Yang lebih menakutkan adalah sebagian besar pohon ini benar-benar mengandung jejak kehidupan. Yaitu untuk katakanlah, hutan yang tampaknya kering ini sebenarnya hidup. Ini adalah pohon yang tumbuh di ladang lava. Dunia ini benar-benar penuh keajaiban. Pohon ini benar-benar bisa tumbuh di jedi ini. Mungkinkah akarnya akan tertancap ke dalam magma? Menghadapi pemandangan aneh seperti itu, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa, tetapi ketika dia melihat ke belakang, suara hidup tiba-tiba datang dari telinganya. Tebakan teman ini benar, akar pohon ini memang tersembunyi di bawah magma. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, lalu dia melihat ke arah suara. Di kejauhan di langit, dua sosok datang ke arah satu sama lain. Dalam sekejap mata, mereka telah mendekat, melihat mereka berdua, milik Xiao Yan, wajahnya tenang, dan sumber energi di tubuhnya tenang sirkulasi. Jangan gugup, Tuan. Di Xiatangye, saya bertemu orang yang sama di sebelah saya secara kebetulan. Itu hanya pertemuan kebetulan. Untuk menghindari beberapa masalah di jalan, saya harap Tuan bisa berjalan bersama kami. Petik 2. Seorang pria dengan jubah leher bulat abu-abu mengepalkan tinjunya ke Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum. Sementara yang pertama berbicara, mata Xiao Yan juga dengan cepat mengamati dua orang di depannya. Dilihat dari aura yang memancar dari tubuh mereka, kekuatan mereka berdua ada di sekte asal bintang 4, tetapi berdasarkan pengamatan Xiao Yan, kekuatan pria berjubah abu-abu di sebelah kiri jelas sengaja disembunyikan. Kekuatannya yang sebenarnya mungkin telah mencapai Yuanzong bintang 5. Kultivasi seperti itu tidak buruk di ranah Yuanzong. Adapun pria lain berbaju putih, auranya sangat tersembunyi, dan dia tidak bisa melihat petunjuk apapun, tetapi dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan masih samar-samar memperhatikan aura kabur yang tertinggal di sekelilingnya, sehingga mustahil bagi orang untuk menyelidikinya, akar penyebab saja sudah cukup untuk berhati-hati. Maaf tidak usah. Aku sudah biasa jalan sendiri, kalian berdua silahkan lakukan sendiri. Menjabat tangannya, Xiao Yan mundur sedikit. Jika saya benar-benar ingin mengatakan masalah, berjalan dengan orang-orang yang tidak relevan ini adalah bahaya yang sebenarnya. Selain itu, pria berbaju putih itu memiliki aura yang aneh, jadi lebih baik menjauh. Melihat Xiao Yan berbalik untuk pergi, ekspresi Tang Ye berubah tidak jelas, dan kemudian dia berkata lagi. Adik kecil ini, sepertinya ini pertama kalinya bagimu untuk datang ke dataran api ini. Kamu mungkin tidak tahu bahwa hutan mati ini tidak begitu mudah untuk dilintasi. Pohon beringin api ini berakar di bawah lahar dan berkumpul magma bawah tanah untuk menarik kekuatan, untuk bertahan hidup dengan ini, sekali orang luar mencoba untuk menyeberang, itu akan segera meledak magma bawah tanah untuk memblokirnya, ketika magma seperti gelombang pasang, bahkan sekte Yuan hanya bisa mundur, belum lagi.
Di akhir kalimat, tawa lucu Tang Ye berhenti tiba-tiba, dan kemudian dia melingkarkan tangannya, menatap Xiao Yan sambil tersenyum, dan berkata, "Ngomong-ngomong, ini sama sekali bukan tempat yang bisa kamu lalui sendirian, adik kecil. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya." Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit ragu-ragu, melihat ke langit dan bumi yang tenang di depannya, dan kemudian melihat kembali kedua orang yang menonton di sampingnya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata perlahan, "Jika itu masalahnya, maka aku akan merepotkan kalian berdua." "Haha, adik laki-lakiku agak rendah hati. Kultivasi Sekte Bintang Tigamu tidak jauh lebih buruk daripada kita berdua, tetapi dalam perjalanan selanjutnya, kamu harus banyak bergantung padamu." Melihat Xiao Yan berbalik, wajah Tang Ye langsung dipenuhi dengan senyuman. Xiao Yan acuh tak acuh, dan melirik pemuda berbaju putih di sampingnya. Dari keduanya, hanya dia yang benar-benar bisa membuatnya merasa sedikit takut. "Ini kakak Bai, jangan lihat usianya yang masih muda, kultivasinya sama sekali tidak kalah denganku." Tang Ye penuh kekaguman, pemuda berbaju putih itu tersenyum sedikit, mengepalkan tinjunya ke Xiao Yan, dan berkata, "Bai Zijing." Xiao Yan mendengar ini, Bai Zijing mengangkat matanya, menatap Xiao Yan, dan kemudian menoleh ke Tang Ye, dengan senyum di bibirnya, dan bertanya, "Saudara Tang, saya hanya mendengar Anda mengatakan betapa berbahayanya hutan ini. Mari kita bicarakan, apa yang istimewa dari pohon-pohon mati ini." Begitu kata-kata ini keluar, Xiao Yan juga menajamkan telinganya. Melihat kembali postur Tang Ye barusan, dia berpikir bahwa apa yang dia katakan bukanlah kebohongan, tetapi di bawah inspeksi Xiao Yan, sebagian besar pohon layu yang bengkok dan aneh ini, yang selain mengandung jejak kemarahan, ia tidak memiliki karakteristik lain. "Hei, Tang Ye berpura-pura tersenyum, matanya perlahan menyapu pohon-pohon mati yang berdiri secara vertikal dan horizontal di bawah, dan berkata perlahan, "Ngomong-ngomong, pohon beringin api ini bisa disebut kerabat dari klan beringin api." Kalimat pertama saja sudah membuat hati Xiao Yan sedikit kaget. Pohon setengah mati dan mati di depannya sebenarnya adalah klan Huorong yang hancur. Keluarga Huorong telah berakar di magma bawah tanah yang tak terbatas selama beberapa generasi. Magma tidak padam, dan keluarga akan terus tumbuh. Ketika itu makmur, bahkan rambut akar yang tidak penting pun dapat keluar dari tanah dan berbalik ke dalam hutan, sehingga menciptakan api ini. Hutan beringin berbeda dari klan. Pohon beringin api ini tidak memiliki kecerdasan, tetapi secara naluriah menyerap kekuatan magma bawah tanah, dan menggunakan kekuatan ini untuk menjaga klan beringin api di kedalaman polos, sehingga tidak mungkin bagi orang luar untuk masuk. Mungkin itu adalah sumber di sini, bahkan setelah klan beringin api dihancurkan, pohon beringin api ini masih menyerap kekuatan dari magma. Seperti Genzong, itu mungkin tidak dapat menahan kekuatan mengerikan semacam itu. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit di dalam hatinya. Pohon beringin api ini seperti prajurit yang menjaga perbatasan, dan mereka harus melindungi tanah di belakang mereka bahkan sampai mati. Bangga. Tentu saja, yang lebih mengejutkan adalah bahwa mantan klan beringin api sangat kuat sehingga bahkan pohon beringin api telah mati selama bertahun-tahun, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Sekte Yuan merasa malu. "Hehe, jangan lihat pohon beringin api ini dan merasa takut mati. Kalian berdua tidak tahu, pohon mati ini lebih berharga daripada pohon hidup." Setelah beberapa penjelasan, Tang Ye tiba-tiba tersenyum licik, melihat mata penasaran keduanya, dan berkata, "Dengan klan Huorong, pohon beringin api pernah menjadi terkenal di daratan. Ketika makmur, sulit untuk melewati hutan beringin api ini meskipun sekuat Yuan Sun. Itu membuat Yuan Zong bergidik, dan ini nafas adalah cabang beringin api." Cabang beringin api. Xiao Yan diam-diam berkata dalam hatinya bahwa dia terkejut, domain tengah ini sangat luas, dan memang ada banyak hal aneh yang belum pernah terdengar. Cabang beringin api adalah akar dari pohon beringin api. Karena menyerap kekuatan lava bawah tanah sepanjang tahun, ia memadatkan energi atribut api yang sangat kuat. Cabang beringin api dengan kualitas yang sangat baik mengandung lebih banyak energi daripada yang terbaik. Batu roh dapat dikatakan bahwa itu adalah impian semua tukang reparasi rantai yang pandai membuat api. Dan bahkan lebih berharga di pasar, tetapi cabang beringin api ini sangat tenggelam di bawah magma, dan pohon beringin api berkumpul kekuatan lava yang sangat besar situasi tidak dapat diperoleh sama sekali,
dan setiap kali pohon beringin api dipengaruhi oleh dunia luar dan meletuskan magma, kekuatan lava yang dikumpulkannya juga akan dikonsumsi, dan pada saat itu, memperoleh cabang beringin api seperti mencari sesuatu. Pada titik ini, Xiao Yan dapat dianggap sepenuhnya memahami alasan mengapa Tang Ye menahannya. Senyum muncul di wajah Bai Zijing, dia sedikit mengangguk, dan berkata, "Jadi begitu, saudara Tang ingin menggunakan tangan kita berdua untuk memicu pohon beringin api, untuk memanfaatkan situasi untuk mendapatkan cabang beringin api." Haha, karena semua orang ditakdirkan untuk bertemu di dataran yang menyala-nyala ini, tentu saja mereka semua ada di sini untuk mencari keuntungan. Saya hanya ingin bekerja dengan keduanya untuk mendapatkan beberapa manfaat bersama, dan untuk membantu dua lainnya melewati hutan beringin api ini. Mengapa tidak melakukannya? Tang Ye tertawa dan tidak peduli dengan ejekan Bai Zijing. Informasi ini bukan rahasia di dataran Liu Huo. Alasan mengapa dia mengatakan itu adalah untuk membuat dua orang di depannya percaya bahwa tujuannya murni. Tapi karena saudara Tang sudah lama bersiap, ketika kalian berdua berjalan bersama, kamu hanya perlu satu orang untuk menarik pohon beringin api di luar, dan orang lain menyelinap di bawah magma untuk mendapatkan harta karun itu. Sepertinya kamu tidak perlu mengundang orang berikutnya untuk bergabung, kan? Xiao Yan menatap langsung ke arah Tang Ye. Meskipun apa yang baru saja dikatakan orang ini terdengar jelas, dia percaya bahwa tidak ada kue yang akan jatuh dari langit, tetapi adalah kebaikan bagi orang asing untuk memimpin, belum lagi konspirasi dengan orang luar, adalah omong kosong untuk menunggu harta surga dan bumi. Dihadapkan dengan pertanyaan tiba-tiba Xiao Yan, Tang Ye tampaknya telah mempersiapkan pidatonya. Melihatnya, dia menunjuk ke pohon-pohon mati di tanah di bawah dan berkata, "Adik kecil, jangan meremehkan pohon-pohon ini, bahkan jika kekuatan lava menghilang, kekuatan yang dipadatkan oleh cabang beringin api itu sendiri telah membentuk penghalang di sekitarnya, bahkan jika itu lebih kuat dari Anda dan saya, jika Anda mau. Untuk memenangkan pohon beringin api cabang juga harus menghabiskan beberapa cara lagi, dan begitu kekuatan lava di sekitar cabang beringin api menghilang, ia akan menyatu kembali. Pada saat itu, penghalang tidak lagi dapat dibuka dengan kekuatan saya sendiri, beringin api dapat diperoleh dalam waktu singkat. Hanya ada beberapa cabang, jadi saya mengundang saudara Xiao untuk bergabung dengan kami. Dengan Anda dan saya bekerja bersama, jumlah cabang beringin api akan menjadi 2 kali lipat, dan kami secara alami akan dapat berbagi lebih banyak." Penjelasan Tang Ye dapat dikatakan sempurna, dan Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ini jelas bukan pertama kalinya dia berbicara dengan orang luar. Situasi saat ini masih belum diketahui, belum lagi Bai Zijing juga memiliki wajah datar, dan dia tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Xiao Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya seperti boneka, dan matanya langsung menatap pohon-pohon layu di bawah. Ketika dia pertama kali memasuki tempat ini, dia tidak merasakan apa-apa, tetapi seiring berjalannya waktu, Xiao Yan juga memperhatikan energi yang mengalir di batang pohon, dan dia sedikit terkejut. Dengan situasi saat ini, dua di samping mereka takut bahwa mereka memiliki rencana mereka sendiri, dan kekuatan lahar di hutan beringin api akan segera meledak. Situasinya menjadi sangat tegang tanpa terlihat, dan semuanya tidak bisa lagi terjadi. Selesai, kalau dipikir-pikir, itu hanya bisa diubah sesuai dengan metode ketiga orang itu. Kakak Tang, sepertinya waktunya hampir habis. Bagaimana melakukannya? Tolong beri aku penjelasan. Bai Zijing sedikit mengernyit, terlihat agak cemas. Mendengar ini, Tang Ye menyeringai, matanya menyapu Xiao Yan dan keduanya, dengan ekspresi sangat puas. "Haha, ya, karena kalian berdua tidak sabar, mari kita mulai pertunjukan bagus kita." Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.